Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Leni Mika Frilia dengan NIM 21020143339 dari kelas 3B Manajemen Pagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian pengertian kelompok adalah sebuah sistem yang terorganisasi terdiri dari dua orang atau lebih yang berhubungan satu sama lain sehingga dapat melaksanakan fungsi kelompoknya. Sistem ini memiliki seperangkat pedoman tentang hubungan antar anggota dan memiliki seperangkat norma yang mengatur fungsi tiap-tiap anggota kelompok. Adapun jenis-jenis dari kelompok, yang pertama ada kelompok primer. Nah, kelompok primer adalah kelompok yang membangun interaksi dengan anggotanya, di mana setiap anggotanya saling mengenal secara personal dan memiliki keakraban terhadap anggotanya. Tetapi hubungan antar anggota sifatnya adalah personal, yaitu secara pribadi, saling mengenal dan mendalam, yang disertai dengan adanya kerjasama kelompok primer tersebut. Yang kedua ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah suatu kelompok yang mempunyai jumlah anggota yang banyak. Hubungan antara anggota yang terjalin sifatnya adalah impersonal. Maksudnya itu antara anggota tidak saling secara pribadi mengenal. Kelompok sekunder lebih diwarnai dengan adanya kompetisi serta jarang bertatap muka dalam waktu yang lama. Contohnya itu ada di sekitar sekolah, universitas, organisasi lainnya. Yang ketiga ada kelompok formal. Kelompok formal atau formal group adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk atau ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu. Nah, kelompok formal dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok komandon. Nah, kelompok komandon ini terdiri dari individu-individu dalam organisasi dengan garis komandon jelas seperti bawahan yang harus melapor ke atasannya. Yang kedua, ada kelompok tugas. Kelompok formal yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Individu-individu yang bergabung ke dalam kelompok tugas adalah mereka yang dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas diarahkan oleh organisasi. Contohnya itu kelompok tugas dalam perusahaan manufacturing adalah membentuk kelompok gugus kendali mutu atau quality control circle yang bertugas untuk menangani masalah-masalah kualitas. Nah, yang keempat ada kelompok formal atau informal group. Kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok informal ini umumnya tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara resmi oleh organisasi. Kelompok informal ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Adapun materi kedua itu tahap perkembangan kelompok. Dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, sebuah terdapat struktur organisasi yang formal, diperlukan juga membentuk kelompok kerja dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya ataupun mengerjakan suatu proyek khusus di perusahaan tersebut. Adapun pembentukan kelompok atau tim, terdapat tahap-tahap yang harus dilewatinya. Yang pertama, tahap pembentukan. Yang kedua, ada tahap timbulnya konflik. Yang ketiga, ada tahap normalisasi. Yang keempat, ada tahap penampilan. Dan yang terakhir, ada tahap pembubaran. Nah, dalam materi tersebut dapat diambil contoh studi kasus yang terdapat di dalam organisasi, yaitu di dalam perusahaan interaksi manusia pasti seringkali ditemukan konflik. Bagaimana tidak, isi pikiran dan pandangan manusia berbeda-beda satu sama dengan lainnya. Karena saat terjadi perbedaan dan tidak menemukan titik temu, maka akan berakibat konflik pada lingkungan kerja. Salah satu contohnya yaitu dalam organisasi ini biasanya ada konflik kepemimpinan. Para pemimpin seringkali diharapkan untuk turun tangan dalam menyelesaikan konflik. Tetapi bagaimana jika para pemimpin itu sendiri yang menjadi pusat konfliknya? Nah, hal ini dapat terjadi terutama jika individu yang tidak berpengalaman dipromosikan dengan cepat ke posisinya tersebut dan tidak terlengkapi dengan pelatihan
tekanan lingkungan ditambah dengan kurangnya pengalaman perilaku dan variasi gaya kepemimpinan dapat menimbulkan konflik tersebut. Kasus seperti ini biasanya ditemukan dalam perusahaan berukuran sedang atau besar. Adapun cara menyelesaikannya yaitu dengan cara harus menentukan bagaimana cara untuk memilih individu yang kompetisi untuk mengisi posisi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkannya. Proses rekrutmen dan manajemen sangat berpengaruh dalam hal ini. Jika sudah terlanjur komunikasi antara manajer, karyawan, dan HRD tentang bagaimana cara menangani dan berkompromi dengan gaya kepemimpinan dan berperilaku, maka yang sebaiknya digunakan. Pastikan dengan jenis gaya kepemimpinan dan berperilaku kepemimpinan yang digunakan budaya sesuai dengan tempat organisasi atau tempat kerja dan nilai perusahaan. Nah, baik, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.